Halo sahabat, kembali lagi bersama Podcast JP. Podcast yang membicarakan isu-isu kesetaraan gender, pengalaman perempuan, dan feminisme bersama saya Ikra Runi Aprilia. Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan seorang akademisi dan aktivis perempuan. Dalam podcast kali ini kita akan mengetahui pengalaman dari Mbak Ika Putri Widiantini atau yang akrab disapa dengan Mbak Upi. Mbak Upi ini adalah dosen di Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Beberapa mata kuliah yang dia ampu antara lain adalah feminisme, filsafat dan hak asasi manusia, estetika, dan juga filsafat seni. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita berkenalan dengannya. Halo Mbak Upi, apa kabar Mbak? Halo Ikra, kabarku baik. Bagaimana kabarmu? Kabarku luar biasa baik juga Mbak. Mbak Upi mungkin di awal bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, kira-kira latar belakang Mbak Upi aja secara singkat. Silakan Mbak Upi. Oke, halo semuanya, nama saya Ika Putri Widiantini. Tadi seperti dikatakan oleh Ikra, saya akrab dipanggil Upi. Saat ini saya mengajar di program studi filsafat untuk sarjana di Universitas Indonesia dan kebetulan latar saya memang mengambil tentang feminisme dan filsafat. Walaupun kemudian secara spesifik saya banyak bicara tentang isu budaya pop, isu seni, tapi juga ada isu gerakan terutama tentang persoalan kekerasan seksual yang mungkin lebih banyak bicaranya jadi di kampus gitu, karena saya banyak ada di kampus gitu. Itu mungkin ya Ikra sekilas tentang saya gitu. Mbak Upi, kita penasaran sekali tentang motivasi terbesar yang mendorong Mbak Upi hingga menjadi dosen perempuan. Lingkungan kerja Mbak Upi, yaitu ranah akademia, hingga kini pun masih didominasi oleh laki-laki. Sudut pandang ilmu pengetahuan pun masih kental sekali dengan sudut pandang laki-laki. Mungkin kita bisa menyebutnya sudut pandang yang maskulin seperti itu. Nah, sehingga kita sebagai perempuan itu sulit sekali untuk fit in di dalam komunitas tersebut. Dan ada juga kecenderungan untuk disepelekan. Nah, kira-kira apa sih yang memotivasi Mbak Upi sehingga mantap melanjutkan karir di bidang ini? Dan apa juga tantangan-tantangan yang Mbak Upi alami? Silakan Mbak Upi. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya, karena sejujurnya ini pertama kali loh saya ditanyakan kenapa ya kok saya masih bertahan dalam lingkungan akademik dan juga filsafat ya secara khususnya yang cenderung maskulin gitu. Yang memotivasi saya pertama itu adalah kehadiran Mbak Gadis Arifi ya sebenarnya, karena di awal saya diajak untuk menjadi asistennya Mbak Gadis itu bahkan belum selesai skripsi sebenarnya. Itu masih mikirnya cuman bantu sebentar lah, paling 1 semester, habis itu lulus nanti mau melakukan hal yang lain gitu. Tapi sebelum lulus itu Mbak Gadis kemudian bilang bahwa kalau memang saya punya minat, ayo gitu, Mbak Gadis akan support sekali gitu. Lalu ya awalnya coba-coba gitu ya, terus kenal lah tuh, mulai lebih kenal banget gitu, karena sepanjang kuliah juga saya mengidolakan juga Bu Embun Kenyawati gitu. Terus saya mulai ikut di kelasnya Bu Umbun juga, dan Bu Umbun itu menunjukkan cara yang berbeda lagi dari Mbak Gadis ya. Jadi setiap orang kan punya karakter. Nah, lalu saya juga sempat bantu Bu Irma itu dulu juga pengajar di filsafat, dan ada Pak almarhum Pak Boas dan juga ada Pak Tommy gitu, Pak Tommy Awe. Nah, sempat berpikir untuk udah kayaknya nggak cocok gitu karena terlalu banyak birokrasi gitu ya, urusan-urusan birokratis gitu di dalam kampus, dan juga saya merasa bahwa kok kayaknya filsafat tuh memang benar-benar maskulin banget ya. Jadi saya mikir ngajarin apa gitu ke mahasiswa, kok kayaknya materinya isinya pemikiran yang sangat maskulin, kecuali saya ketika masuk kelas feminis. Tapi di kelas filsafat seni, kelas estetika, kelasnya Pak Tommy itu juga masih banyak nama-nama filsuf perempuan yang disebutkan. Nah, yang terakhir kemudian membuat saya tetap bertahan itu justru Mbak Sarasvati gitu, karena Mbak Saras itu yang merasa, tuh kok saya sendirian kalau kamu keluar gitu kan. Jadi motivasi pertamanya itu memang karena saya punya ketertarikan
tentang berbagi ilmu, kemudian pengembangan ilmu juga yang udah saya sadari sebenarnya dari sebelum lulus S1, ketika mulai diskusi dan bisa membantu beberapa teman bahkan junior-junior untuk memahami beberapa topik. Tapi saya berpikirnya apa nggak harus jadi dosen kali ya, bisa cara lain gitu. Tapi dengan hadirnya tadi nama-nama yang saya sebutkan, saya jadi lebih semangat gitu dan merasa bahwa kalau saya nggak masuk ke dalam lingkungan tersebut, ya siapa lagi gitu yang kemudian bisa bicara tentang, misalnya kalau saya bilangnya setiap orang kan punya minat masing-masing gitu kan. Nah kalau saya kemudian bicara tentang abjeksi, tentang filsafat feminis gitu, dari wilayah estetikanya. Tapi bukan berarti tanpa tantangan ya itu ya. Ya gimana ya, di dalam ruangan dosen itu sekarang tinggal 3 yang perempuan di prodi filsafat. Kalau misalnya dibilang ya kan nggak harus laki-laki atau perempuan ya secara biner gitu, bisa aja pemikirannya kemudian yang laki-laki pun punya pemikiran yang terbuka. Tapi kenyataannya di dalam diskusi itu akan lebih banyak nuansa-nuansa filsafat maskulin yang muncul. Bahkan dalam lingkungan filsafat tidak hanya di UI gitu, dengan kawan-kawan di luar UI, itu juga terasa sekali gitu nuansa yang sangat maskulin. Baik itu secara fisik ya, munculnya lebih banyak laki-laki yang kelihatan tertarik. Saya nggak tahu kenapa perempuan banyak yang ambil kuliahnya, terutama di filsafat UI, tapi kok di dalam perdebatan, dalam diskusi, kok nggak muncul banget gitu ya. Jadi masih kerasa seperti itu. Lalu tantangan yang berikutnya adalah, kadang-kadang saya merasa kalau topik-topik yang terkait dengan filsuf perempuan selalu terkesan feminisme. Padahal kayak misalnya saya bicara di kelas metafisika gitu tentang ruang waktu, saya bicara dari pemikirannya Cavendish, dia nggak bicara tentang feminisme secara khusus gitu, dia bicara ya tentang pemikiran ruang waktu tersebut. Tapi kenapa kesannya begitu bicara tentang filsuf perempuan atau seorang sosok perempuan gitu ya sebagai dosen muncul selalu identiknya feminisme atau topik-topik yang dalam tanda kutip dianggap sepele gitu, padahal sebenarnya nggak sesepele itu gitu. Jadi ya masih banyak ya tantangan, karena banyak mahasiswa yang hanya ingat untuk mengutip filsuf perempuan kalau di kelas saya, tapi nanti begitu udah nggak di kelas saya, masih lebih banyak yang kemudian menganggap lebih keren membicarakan nama filsuf-filsuf besar seperti Heidegger, Immanuel Kant, ketimbang mempelajari tentang misalnya Cavendish, terus atau misalnya dari Lucy Rigara atau Ellen Chisu gitu, itu kayaknya lebih dikit. Jadi ya itulah ya mungkin keluh kesah saya gitu, dan sedikit cerita kenapa saya masih bertahan dan punya semangat gitu untuk berada di lingkungan akademik. Baik, terima kasih Mbak Upi. Jujur aja ketika aku dengar cerita Mbak Upi tadi, aku tuh ngebayangin waktu Mbak Upi masih mahasiswi, Mbak Upi tuh benar-benar mahasiswi yang cemerlang gitu. Beberapa kali memang aku sering mendengar gitu, ketika aku di kelas filsafat, banyak sekali semacam perendahan terhadap filsuf-filsuf perempuan gitu. Bahkan waktu aku bilang ingin memakai pemikiran dari Martha Nussbaum, terus dipotong dan dibilang, kenapa Martha Nussbaum, pakai saja Amartya Sen, kan Martha Nussbaum itu hanya mon-monannya Amartya Sen. Dan menurutku itu mengejutkan sih sebenarnya seperti itu. Di sini kan Mbak Upi juga bukan hanya sebagai akademisi, tetapi juga ada kerja-kerja advokasi yang udah terkenal lah gitu Mbak di FIB dan juga di kalangan mahasiswa filsafat. Nah, berbicara soal pengalaman dan juga tantangan yang Mbak Upi dan teman-teman hadapi, tentunya menyoal kekerasan seksual di lingkungan pendidikan nih. Ini kan masih menjadi tantangan besar bagi setiap sivitas perempuan, baik dosen maupun mahasiswi gitu. Nah, berdasarkan berbagai laporan dan pemberitaan, kita tahu juga bahwa ancaman kekerasan seksual di lingkungan kampus cukup tinggi, bahkan sangat tinggi. Nah, sebagai seorang akademisi perempuan, kira-kira bagaimana pengalaman dan pandangan Mbak Upi menyoal kekerasan seksual? Silakan Mbak Upi. Terima kasih. Ya, ini juga tadi saya lupa sebutkan ya secara spesifik. Mungkin banyak orang akan berpikir kekerasan seksual itu hanya sebatas pelecehan secara fisik gitu ya, atau bercandaan yang bernada seksual.
Sementara yang saya alami sendiri, kemudian ada beberapa kawan dosen juga dan mahasiswi-mahasiswi juga, itu tidak hanya tentang yang sifatnya seksually terlihat gitu, tapi juga perendahan terhadap pemikiran mereka. Seperti tadi Ikra sempat bilang, ngapain sih ngambil Martha Nussbaum, dan itu masih banyak terjadi Ikra sampai sekarang. Terakhir itu ada mahasiswa, jadi laki-laki ingin mengambil pemikiran perempuan dan karya sutradara perempuan gitu, sutradara musik maksudnya. Kemudian oleh pembimbing awalnya, sebelum kemudian dia ganti pembimbing, itu pembimbing awalnya bilang ini untuk apa gitu, karena kan banyak karya-karya yang sudah lebih besar gitu dari karya-karya yang laki-laki. Ini kan hanya muridnya, hanya ya seperti itu ya, hanya muridnya, hanya ngikut aja gitu. Itu yang banyak kemudian muncul. Kan si mahasiswa ini walaupun dia laki-laki, tapi dia kemudian merasa, kenapa ya Mbak, kok begitu saya sebut nama tokoh perempuan gitu untuk diangkat karyanya, kok kayak direndahkan sekali. Itu poin pertama, bahkan dari mahasiswa yang laki-laki aja itu bisa merasakan, kok sepertinya sangat seksis sekali ya beberapa pengajar gitu ya, nggak semuanya ya, tapi ada beberapa. Banyak juga mahasiswi gitu ya. Kemudian saya memperhatikan, kayak saya sebagai dosen aja, kadang-kadang merasa kalau ada pekerjaan yang tanda kutip dianggap mengambil keputusan yang besar, kalau saya kemudian terlihat perempuan, tanda kutip ya, perempuan, bukan yang kemudian bersikap seperti birokrasi bekerja ya, cara yang sangat maskulin itu tadi, nggak dilibatkan gitu. Yang dilibatkan pasti akan lebih baik milih yang laki-laki, dengan asumsi adalah, apalagi saya jujur gitu mengatakan, saya nggak membandingkan dengan pengalaman dosen perempuan lain ya, artinya dia dari pengalaman saya sebagai perempuan, dan kemudian melihat bahwa beberapa dosen perempuan yang menggunakan alasan yang sama, seperti saya harus pulang karena saya di rumah itu tidak ada ART, kami bagi tugas bareng, dan jadi ada pekerjaan domestik juga. Jadi dianggapnya udah deh nggak usah dikasih pekerjaan yang berat, dengan alasan ya udah kan nggak apa-apa, soalnya dia nggak bisa nih kalau kerja yang cukup berat. Sementara kalau dipikir-pikir lagi, kenapa kemudian pekerjaannya itu harus nginep di hotel berhari-hari gitu? Kenapa nggak kemudian secara efektif aja dibuat sehari 2 hari, tapi pulang pergi, sehingga saya tetap bisa pulang ke rumah? Kenapa harus menginap gitu misalnya? Nah kan ini contoh-contoh yang kelihatannya sepele gitu ya, tapi saya merasa ada pengecilan gitu tentang perempuan. Lalu pekerjaan-pekerjaan yang saya perhatikan adalah pekerjaan yang misalnya, kalau filing, managing data, ini pasti rapi deh gitu kan, seperti Bu Umbun. Jadi saya selalu ngikut belajar dari Bu Umbun ya, jadi dia cerita pengalaman sedikit gitu. Nah, bukan berarti kami karena perempuan, tapi memang kebetulan kami sama-sama menyukai managing data gitu, merapikan data, bikin pola sistemnya gitu, yang seharusnya bisa dilakukan juga oleh dosen-dosen laki-laki yang lainnya. Tapi kenapa kemudian kesannya yang kayak gitu cocok lah kalau ngurus acara event tuh cocoknya yang perempuan. Jadi saya merasa bahwa kok sepertinya ada dipilah-pilah gitu ya pembagiannya itu masih yang belum kelihatan secara seksuali. Bagaimana dengan yang seksuali gitu? Dan itu banyak sekali terjadi, kayak misalnya rasa aman ketika ada di ruangan, kemudian ada dosen laki-laki atau ada rekan kerja lain gitu yang laki-laki, yang kemudian punyalah track record laporan kekerasan seksual gitu, kan merasa tidak aman. Dan ini bukan cuma 1-2 laporan gitu, baik dari dosennya sendiri itu pernah ada yang mengalami, kemudian saya sebagai dosen perempuan juga kadang-kadang merasa tersinggung gitu ketika orang kemudian memperhatikan masalah pakaian, kayak kok pakaiannya gini, kok badannya gemukan, kok kurusan, kayak semua ada masalah gitu. Lalu persoalan seperti misalnya kok udah nikah nggak punya anak gitu, itu hal-hal yang saya tidak pernah melihat itu terjadi pada dosen laki-laki. Jadi kalau dosen laki-laki udah nikah cukup lama tuh nggak dimasalahin gitu. Tapi kalau saya sendiri gitu merasa bahwa kok kayak dimasalahin gitu ya. Nah, itu baru dari yang saya alami. Sementara banyak sekali gitu laporan-laporan dari mahasiswa atau dari dosen lain yang juga mengalami kekerasan seksual berbentuk verbal secara seksuali dan fisik secara seksuali. Dan beberapa kali saya harus mendampingi mahasiswa, kesulitan pertamanya adalah mereka itu merasa tidak didengarkan ketika misalnya konseling gitu ya. Ada konseling yang dibuat untuk mahasiswa gitu, tapi umum. Artinya digabung antara konseling untuk akademik, untuk masalah sehari-hari, dengan masalah kekerasan seksual tuh digabung gitu. Dan mereka merasa tidak didengarkan. Ketika pun didengarkan, saya ingat salah satu yang cukup berkesan adalah ketika waktu itu ada Ikra juga kan yang bantu mendampingi dan menginfokan itu kan bagaimana kemudian kita harus
bernegosiasi seperti saya nggak boleh terlibat karena kalau misalnya nanti saya terlibat kasus tidak diangkat gitu. Itu baru 1-2 kasus ya gitu kan yang kayak gitu. Terus di kasus yang lainnya misalnya saya angkat, nanti ujung-ujungnya itu adalah ya udah gimana kalau ganti aja pembimbingnya supaya nggak ketemu, tapi masalahnya nggak diselesaikan gitu. Itu sebelum era-era PPKS muncul ya, Satgas PPKS ini mulai dibentuk di UI. Nah sekarang kan udah dibentuk ya, jadi saya sedikit punya harapan gitu. Moga-moga tidak lagi mengalami kayak kalau kita melaporkan, mendampingi dianggap berlebihan. Karena biasanya yang saya alami adalah saya merasa dianggap berlebihan. Banyak mahasiswa yang memilih untuk menarik kasusnya karena ternyata dosennya itu tidak hanya yang terjadi di filsafat ya, di prodi lain juga ada. Itu ada yang sampai narik laporan karena dosen itu satu-satunya yang memahami satu topik gitu ya, dan topik itu termasuk topik yang cukup penting. Tapi mereka lebih baik mempertahankan dosen tersebut karena daripada nggak ada dosen pengajar lagi gitu. Nah hal-hal seperti ini loh yang kemudian menyedihkan sekali gitu, harus dialami di satu kampus yang bicara tentang kesetaraan, bicara tentang kemanusiaan, kalau di FIB terutama kemanusiaan gitu. Tapi kok ternyata kenyataannya masih ada diskriminasi gitu terhadap isu-isunya, terhadap siapa yang lapor gitu, dan bahkan merendahkan gitu perempuan-perempuan yang kemudian lapor, atau bahkan laki-laki yang lapor mengalami kekerasan seksual, malah justru kemudian mereka sibuk dilekatkan dengan stereotip kayak misalnya dia kan memang goda, lagian siapa suruh datang jam segitu, oh dia kan memang karena feminin ya cowok misalnya, karena dia gayanya feminin jadi wajar kalau dilecehkan gitu. Jadi yang hal-hal seperti itu yang menurut saya masih menjadi sorotan saya gitu untuk selalu diperhatikan, karena kalau itu nggak segera selesai berarti kan kampus tuh akan selalu membiarkan sikap-sikap seperti itu terjadi ya. Berarti ini luar biasa parah gitu ya kalau saya dengerin tadi. Karena sebenarnya iya dong. Maksudnya kayak itu kan dunia akademisi itu harusnya adalah dunia yang menyebarkan pencerahan gitu. Justru yang aku dengar dari cerita Mbak Upi tadi itu pola patriarkisnya itu masih sangat kuat. Nah kemudian nih Mbak, kira-kira apa saja sih hambatan dan tantangan dari upaya penanganan kekerasan seksual di kampus? Karena kembali lagi ke pembicaraan kita tadi, lingkungan akademik ini kan masih kurang sensitif terhadap isu-isu perempuan. Apakah hal ini tuh sulit gitu Mbak untuk diwujudkan? Silakan Mbak. Kalau dibilang sulit tuh kayaknya saya ini banget ya, pesimis banget gitu, karena ternyata memperhatikan jangka waktu yang cukup lama dari saya masuk di pertama kali mulai masuk di UI sebagai mahasiswa itu tahun 2002 sampai sekarang 2022, berarti udah 20 tahun ya. Itu perubahannya cukup signifikan sih sebenarnya, karena dulu tuh misalnya menyebut istilah ada kekerasan seksual, orang tuh langsung berpikirnya hanya tentang perkosaan gitu, atau cuman gitu ya, bahkan cuman grepe-grepe. Mereka tidak menganggap bahwa catcalling, bercandaan yang kemudian bernada seksual itu sebagai hal yang serius. Dianggapnya ya ampun cuma bercandaan aja, jangan terlalu dianggap serius. Itu dulu tuh susah banget. Bahkan menyebutkan istilah kesetaraan, feminisme itu seakan-akan momok sekali gitu, mengerikan sekali, dan kadang-kadang ada image perempuan-perempuan yang tiran gitu ya. Itu awal-awal masuk. Tapi sekarang itu lebih mudah kita membicarakan tentang feminisme, tentang kekerasan seksual, menegur orang catcalling itu di kampus, terutama di kampus ya, maksudnya saya bicara di kampus, itu lebih mudah karena akses informasinya lebih banyak. Tapi ada hal yang kemudian masih belum benar-benar terwujud, dan saya rasa ini yang membuat jadi sulit gitu ya, yaitu tentang keberpihak kepada korban. Itu yang tadi Ikra sempat garis bawahi, kita butuh pola pikir berpihak pada korban. Yang terjadi adalah mereka yang kemudian dituduh sebagai terduga pelaku misalnya, dan sekarang kan ada kelompok-kelompok yang memang komunitas-komunitas, kelompok yang memang punya ini ya,
keberpihakan isu gitu, dan mereka membantu menangani di kampus, seperti salah satunya saya sebutkan aja ya, Hope's Help gitu misalnya. Tapi ketika misalnya terduga pelaku itu sudah ditangani kasusnya, kemudian dia sampai mendapatkan sanksi gitu, mereka akan resisten. Dan lucunya beberapa dari mereka tuh berani untuk bicara isu tentang kekerasan seksual juga gitu kan. Jadi kayak seakan-akan kan saya ngerti kok, nggak mungkin saya melakukan. Nah ini yang mereka lupakan. Mereka tuh hanya bicara pada tataran teori, informasi diulang gitu, tapi tidak benar-benar dipahami tentang kenapa kita harus bicara berpihak pada korban. Bukan berarti korban itu selalu yang paling benar gitu ya. Ini saya juga nggak bilang berarti korban itu bisa aja bohong, enggak, karena itu sebenarnya cuman kasus kecil aja ada yang memanfaatkan, tapi nggak berarti itu akan mempengaruhi sudut pandang kita untuk tetap berpihak pada korban. Berpihak pada korban adalah ketika kita mendengar ada yang menceritakan tentang pengalaman buruk yang dia alami, maka kita akan mendampingi itu penanganan, termasuk penanganan dia secara psikologis, pendampingannya. Jadi nggak hanya menangani kasus selesai dihukum, pelaku dihukum selesai. Enggak, ada yang lebih panjang dari itu yang tidak pernah benar-benar dipahami oleh situasi lingkungan sekarang gitu ya, yang merasa mereka mengerti membahas tentang isu-isu kekerasan seksual gitu. Tapi untuk beberapa komunitas seperti tadi saya sempat salah satunya saya sebutkan Hope's Help gitu ya, itu mereka paham sekali bahwa berpihak pada korban itu adalah benar-benar membuat dia nyaman untuk bercerita dan kemudian mempercayai dulu. Jadi kita memberikan kepercayaan, karena bagaimana kita bisa meminta orang untuk berbicara kalau kita tidak memberikan ruang untuk dia berbicara. Kan kita sering dengar ya kalimat-kalimat seperti speak up, jangan diam, melawan. Tapi ketika kita nggak diam, tidak ada tempat untuk kita berbicara tadi, pada akhirnya kita akan didorong mundur lagi gitu, karena jadinya hanya seperti kata-kata tanpa makna yang muncul gitu seakan-akan ya, padahal sebenarnya sangat bermakna gitu. Nah ini yang belum ada, karena di kampus tuh tantangannya adalah bagaimana ya, tidak hanya membuat kalau sekarang kan sudah sampai di tahap sudah ada Satgas PPKS-nya, penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di kampus sudah ada untuk tingkat universitas. Tapi yang kayaknya perlu dipikirkan adalah bagaimana Satgas ini termasuk memikirkan perubahan pola pikir di dalam gitu, karena begitu ada kasus. Ini contoh yang terbaru ya, aku sharing contoh terbaru ketika ada isu tentang kasus kekerasan seksual di kampus. Waktu itu saya sempat mengikuti beberapa kasus. Yang dicari oleh orang-orang ketika itu diangkat adalah yang lapor siapa. Ya kan lucu banget ya cara berpikir itu, kan berarti mereka menganggap bahwa pelapor itu pasti bohong, hanya cari-cari perkara gitu. Nah hal-hal seperti ini yang kemudian perlu sekali dilakukan pendekatan agar kita berhenti berpikir bahwa yang lapor siapa itu, whistleblower-nya itu siapa, kemudian dia yang salah gitu. Padahal sebenarnya ketika kita menggunakan perspektif berpihak pada korban, itu termasuk berpikir bahwa kalau sampai ada laporan berarti ada yang nggak benar di sana, bukan pelapornya yang nggak benar, tapi berarti ada yang tidak benar pada situasi itu. Itu yang perlu sekali ditanamkan baik dalam lingkungan akademik oleh dosen-dosennya, para pejabat kampusnya, sampai tenaga kependidikan itu juga perlu mendapatkan pegangan untuk memahami sejauh apa sih prinsip mengenai konsen dan keberpihak pada korban itu dihadirkan. Ini bukan hanya main bilang iya saya percaya tapi tidak mendampingi. Itu berarti nggak pernah benar-benar berpihak pada korban. Itu hanya ya udah saya kelihatannya berpihak, tapi ya udah ya begitu kasus sudah selesai, saya udah selesai urusan juga. Nggak bisa, karena begitu kasus pun tanda kutip selesai ini kan berarti ada keputusan sanksi atau apa, berarti kan kita masih punya PR gitu. Bagaimana pendampingan korban? Nah ini yang seringkali saya kritik gitu. Kita tuh nggak benar-benar sensitif sebenarnya ketika saya katakan semua sekarang udah bisa ngomong nih, tapi sebenarnya belum benar-benar sensitif karena semua hanya fokus pada penanganan kasusnya sampai ada sanksi, itu aja. Jadi kalau nggak dapet yang laporin siapa, terus dapet pelakunya aja yang diserang, kan sama aja sebenarnya. Kita tidak pernah benar-benar menempatkan korban sebagai tokoh utama yang ceritanya kita benar-benar dengarkan. Jadi itu sih yang benar-benar dibutuhkan ya, bukan hanya tentang
kasus diselesaikan, ada sanksi gitu, tapi bagaimana benar-benar sudut pandangnya tuh nggak stereotyping, nggak cek pakaiannya, nggak nyalahin, nggak yang kemudian yang penting selesai tapi korbannya ya udah biar dia ngatasin sendiri. Jadi masih banyak lah PR kita sebenarnya. Sebenarnya dari tadi aku dengerin pengalaman dan juga kerja-kerja advokasi Mbak Upi itu aku enjoy banget karena luar biasa gitu. Karena sebelum kita ingin membawa kasus kekerasan seksual ini kemana, ke tingkat mana, kita harus pertama itu harus berpihak pada korban terlebih dahulu gitu, mulai dari mempercayai, lalu kita mendengarkan dan bertanya kepada korban kira-kira apa kebutuhan korban selanjutnya, seperti itu. Nah sebenarnya tadi Mbak Upi udah menceritakan beberapa hal tentang upaya penyelesaian kasus kekerasan seksual. Nah tapi ini terakhir nih Mbak, mungkin Mbak Upi bisa highlight kira-kira bagaimana sih Mbak strategi advokasi penghapusan kekerasan seksual di kampus? Silakan Mbak Upi. Oke. Jadi kalau umumnya kan kita akan bicara ketika strategi itu pertama adalah memberikan jaminan konselernya itu ada gitu ya, konselor khusus untuk kasus kekerasan seksual. Jadi biasanya kan ke sana dulu ya mendengarkan. Tapi saya akan memberikan tambahan gitu karena ini yang berdasarkan pengalaman saya selama berkuliah. Pertama adalah terutama kalau misalnya punya kesempatan gitu atau punya akses privilege gitu untuk berada di satu kelas atau satu komunitas, yang pertama harus kita lakukan adalah mengajak orang sekeliling kita untuk mulai melakukan perubahan cara berpikir dan bertindak, terutama lebih sensitif gitu terhadap isu tubuh, isu seksualitas. Jadi nggak menganggap bercandaan yang bernada seksual itu sebagai hal yang biasa. Itu tugas yang paling berat sebenarnya itu, karena membuat sekeliling kita memahami bahwa itu adalah tindakan yang sudah tidak pantas lagi untuk dilakukan. Itu tugas yang susahnya minta ampun. Saya harus mengakui ya, bahkan di keluarga itu sulit dilakukan ya, walaupun masih bertahan untuk melakukan edukasi. Dan juga di komunitas alumni gitu misalnya, wah itu termasuk susah juga gitu sebenarnya, tapi ya tetap harus dilakukan. Kenapa saya katakan itu penting? Kalau tidak dimulai dari memahami, bahkan di kelas terlihat dosen-dosennya itu mulai memperkenalkan pemikiran-pemikiran dari perempuan, dari orang-orang kulit berwarna, jadi nggak hanya white people aja gitu yang diangkat. Kalau kita nggak melakukan hal tersebut yang kelihatannya sederhana, itu nggak terkait sama kekerasan seksual kesannya, tapi mindset kita itu akan dibiasakan untuk melihat keberagaman pengalaman gitu, bahwa ada loh pengalaman-pengalaman yang saya tidak alami, orang lain alami, dan saya nggak akan pernah bisa memahami sebenarnya, tapi saya bisa mendengarkan dan saya bisa menghargai pengalaman tersebut. Itu langkah yang harus dilakukan terus-menerus. Nah, sekarang kita bicara tentang strategi advokasi untuk penghapusan. Pertama tentunya di dalam, terutama kalau di kampus, harus punya kelompok konseling yang terpisah gitu. Tidak hanya konseling digabung dengan akademik atau hal yang umum, tapi ada yang terpisah yang memang para konselernya ini terjamin gitu. Mereka dipercaya, mereka tidak punya track record. Nah, sekarang itu bagus sekali karena sudah ada Satgas PPKS di tingkat universitas. Apalagi setelah didorong oleh Permendikbud nomor 30 gitu ya, yang kemudian menegaskan tentang penghapusan dan pencegahan kekerasan seksual gitu. Nah, tapi apakah kemudian kita bisa jamin gitu di setiap fakultas akan tertangani? Berat banget dong beban kerjanya si Satgas PPKS pusatnya gitu kan, karena mereka kan berarti harus, ya kalau kampusnya kecil mungkin nggak terlalu terasa beban, tapi kalau kampusnya besar gitu seperti beberapa kampus negeri di Indonesia kayak Universitas Indonesia tuh besar sekali dengan banyak fakultas, ya mereka akan terbebani. Maka nantinya ini kan akan ada turunannya gitu dengan Satgas PPKS di setiap fakultas. Tetapi harus terjamin tuh bahwa tidak pernah ada track record. Harus benar-benar orang yang mengerti isu. Nah, setelah mereka masuk pun mereka mengerti isu, harus ada pelatihannya khusus gitu, karena kan tidak semua orang mengerti isu tapi tahu cara menanganinya. Nah, penanganan itu yang paling penting. Jadi penanganan apa aja yang diperlukan? Pertama adalah konselor. Jadi kita butuh orang-orang yang memang secara ahli paham cara mendengarkan. Itu biasanya kita akan butuh bantuan dari psikolog gitu ya. Kemudian penanganan hukumnya, sejauh mana ini bisa ditangani secara
secara hukum, baik itu dari tingkat kampusnya dulu kah, apakah di tingkat universitasnya gitu, atau nanti sampai ke tingkat kalau ternyata itu pidana, ya berarti nanti laporan pidana gitu. Termasuk terbantu dengan undang-undang TPKS itu ya sudah mulai masuk, sehingga sejauh mana nih kita bisa gunakan untuk nanti dirujuk ke tindakan yang pidana atau bukan gitu, atau laporan hanya aduan atau pidananya. Nah, strategi itu kan hanya penanganan awalnya. Penanganan berikutnya adalah tadi yang di wilayah pendampingannya itu yang termasuk penting juga. Kita harus terus mengikuti sejauh mana si korban ini berubah menjadi survivor. Dan kita jangan terus membiarkan mereka merasa dirinya korban. Mereka adalah survivor dari kejadian mereka gitu. Ini sangat diperlukan. Dan kalau ini dilupakan, artinya kita hanya berpikir yang penting kampus cetak skor gitu ya, cetak skor menangani kasus. Bukan itu poinnya. Kasus tuh mungkin gak akan terselesaikan. Banyak gitu kasus yang gak terselesaikan tuh bisa. Tapi kita harus bisa menjamin bahwa korbannya itu mendapatkan pendampingan. Nah, makanya strategi tadi itu yang diperlukan. Strategi pendengarannya, mendengarkan, strategi investigasinya, kemudian strategi penanganannya. Penanganan ini termasuk penanganan kasus dan juga pendampingan hingga korban benar-benar memahami dirinya sudah bisa masuk dalam proses menjadi seorang survivor gitu, nggak hanya kemudian dia menjadi merasa korban terus-menerus gitu. Pengalaman dia akan menjadi penguatan bagi dia gitu. Itu yang sangat dibutuhkan dalam advokasi. Nah, sekarang bagaimana nih bagi kita untuk bisa berkontribusi? Seperti yang tadi saya katakan di awal, yaitu tahapan kita mengajak orang untuk mengetahui hal-hal yang mungkin orang akan berpikirnya nggak ada kaitannya tuh sama kekerasan seksual, karena ngapain ngangkat tentang filsuf perempuan. Itu yang saya lakukan di kelas gitu misalnya. Ngapain anak-anak harus dipaksa baca buku isinya filsuf perempuan. Itu saya pernah diprotes sama mahasiswa gitu. Ini kok isinya filsuf perempuan, emang kita mau diajarin feminisme? Saya bilang, baca dulu gitu. Coba kamu baca dulu. Ketika mereka baca, ternyata itu isinya filsuf yang kebetulan perempuan. Jadi pemikirannya tidak semuanya feminisme. Lalu saya ajak mereka berdiskusi gitu. Bagaimana rasanya setelah baca? Apakah ada kata feminisme muncul? Nggak ada. Tapi kamu bisa mendapatkan ide yang berbeda nggak? Iya, karena ada metode yang cukup berbeda karena tetap dengan pengalaman. Ada yang mengambil tentang pengalamannya, ada yang mengambil beberapa case secara fenomenologis gitu. Sehingga mereka punya sudut pandang yang berbeda lagi. Bahkan mereka jadi mengetahui bahwa ternyata filsuf yang laki-laki yang mereka selama ini kenal itu juga diskusinya sama filsuf perempuan itu loh gitu kan. Jadi kayak ada nama-nama lain juga yang muncul. Nah, kemudian saya akan terus menegaskan bahwa nah itu yang disebut dengan mendengarkan pengalaman yang berbeda. Nah, kalau kita bisa pakai cara berbagai macam cara, itu kan salah satu cara saya ya, tapi berbagai macam cara itu kita kembangkan di setiap kelas, termasuk kemudian cara kita untuk mengajarkan agar orang itu menghargai orang lain, jangan kemudian lihat dia pakaiannya apa langsung komentar, jadi nggak usah komentar deh hal-hal seperti itu. Kita akan perlahan-lahan membentuk secara inherent gitu dengan kehidupan kita, tidak lagi perlu diingatkan tapi masuk terinternalisasi dalam diri kita bahwa cara berpikir yang benar adalah cara berpikir yang menghargai dan peduli pada pengalaman orang. Nah, dari situ kita bisa mulai masuk nih ke tahapan membangun ruang aman, yaitu ruang yang kemudian tidak memberikan kesempatan sama sekali pada diskriminasi dan kekerasan, dan juga ruang yang mendengarkan pengalaman-pengalaman yang berbeda. Itu salah satu cara yang bisa kita lakukan gitu. Artinya sekarang pikirkan aja gitu, mungkin teman-teman pendengar itu bisa mulai memikirkan di lingkungan saya tuh ciri khasnya apa ya, apa yang dilakukan. Maka dekati cara itu untuk mulai mengajak mereka berubah secara total gitu ya, nggak hanya karena diingatkan, tapi benar-benar mereka yang mendalami sendiri gitu, bahwa yang saya lakukan tuh udah nggak bisa kayak dulu. Saya harus mulai belajar berpikir dan bersikap yang tidak lagi stereotyping, tidak lagi diskriminatif, dan tidak lagi kemudian melakukan kekerasan baik dalam pikiran tersebut gitu. Itu cara yang saya percaya deh itu bisa dilakukan secara real gitu, tidak muluk loh, karena benar-benar perhatikan deh lingkungan sekitar kita seperti apa, mulai ajak mereka berbicara seperti minat mereka itu, tapi dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga dari situ kita bisa sama-sama membangun ruang aman untuk kita semua gitu, terutama kalau di kampus itu termasuk dosen-dosennya jangan kemudian malah membiarkan pemikiran-pemikiran yang violence gitu ya diajarkan gitu ya. Contohnya kalau filsafat gitu, membanggakan pemikiran Nietzsche yang kemudian merendahkan perempuan, kenapa enggak itu diangkat terus dikritik gitu, tapi malah kadang-kadang suka dibiarkan aja gitu kan. Nah, itu ya
Itu contoh-contohnya lah mungkin. Baik, terima kasih banyak Mbak Upi. Emang kalau kita ngobrol bareng Mbak Upi itu tuh Mbak Upi selalu ngasih saran dan masukan yang detail seperti itu. Jadi supaya kita ada penggambaran soal kira-kira bagaimana nih cara kita berkontribusi untuk memunculkan ruang aman di ruang kampus maupun di lingkungan kita saat ini seperti itu. Terima kasih banyak nih Mbak Upi atas obrolannya yang sangat menarik. Mungkin Mbak Upi ada sedikit pesan-pesan untuk teman-teman pendengar podcast JP, kira-kira tantangan ataupun kesenangan atau kira-kira support nih dari Mbak Upi untuk mereka perempuan yang ingin menjadi akademisi perempuan. Silakan Mbak Upi. Pertama adalah jangan memikirkan bahwa aduh nanti saya gimana ya bagi waktu dengan rumah. Kalau misalnya keluarga udah mengizinkan, kan yang pertama adalah sudah mau, memang benar-benar mau, dan situasinya adalah keluarga sekitar juga tidak menyulitkan, karena kita jangan juga memunculkan persoalan pertama gitu di awal. Artinya persoalan yang awal itu udah selesai. Lalu ketika udah bisa masuk, yang saya inginkan adalah jangan berpikir bahwa aduh nanti saya bisa nggak ya seperti siapa. Kayak misalnya saya bisa nggak ya seperti Mbak Gadis, bisa nggak seperti Bumbun, bisa nggak seperti Pak Tommy gitu. Jangan itu yang dipikirkan, tapi berpikirnya adalah saya bisa memberikan kontribusi apa ya dengan cara saya gitu. Kalaupun menurut orang lain kok nggak seperti si ini, nggak usah itu jadi beban gitu. Karena kalau kita sibuk memikirkan kenapa saya nggak bisa seperti senior saya atau seperti mentor saya, kita nggak akan pernah bisa eksplor diri kita, yang akibatnya kita nggak mendengarkan diri kita sendiri. Nah, kesalahan fatal kalau kita nggak mendengarkan diri kita sendiri, sebenarnya kita maunya apa yang mau kita lakukan, kita nanti jadinya tidak akan pernah bisa mendengarkan orang lain. Nah, bagaimana kita bisa jadi akademisi kalau kemudian kita tidak mendengarkan suara-suara yang lain selain kita? Tapi kan semua bisa dilakukan kalau mendengarkan diri kita dulu. Itu prinsip pertama yang saya lakukan. Jadi saya berharap akan lebih banyak akademisi perempuan yang muncul, tapi bukan hanya karena ingin seperti siapa, tapi karena punya keinginan untuk melakukan suatu perubahan. Itu yang perlu ditekankan. Dan yang kedua adalah jangan takut untuk berelasi dengan akademisi perempuan lain, karena kenyataannya adalah kalau saya sebagai perempuan saat ini, paling tidak ya, saat ini saya tidak punya teman dekat tuh, saya akan merasa sendirian gitu. Makanya solidaritas itu adalah prinsip feminis yang paling perlu kita ingat gitu, bahwa kita bukan masalah mendukung buta ya, tapi memberikan dukungan agar kita maju sendiri gitu. Itu dua hal yang mungkin perlu terus diingat gitu. Dan itu selalu saya ulang-ulang setiap mau berangkat ke kampus loh, Ikra. Oke, aku harus mendengarkan orang, tapi aku mendengarkan diri sendiri gitu. Kalau enggak, aku bisa gila juga sih gitu, karena menghadapi suasana kampus yang ya sejujurnya kadang-kadang bikin muak sih dengan maskulinitas yang luar biasanya itu gitu kan. Kita perlu banyak-banyak teman yang ini sih, satu circle yang saling ngedukung keberhasilan satu sama lain seperti itu. Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Mbak Upi. Mungkin kapan-kapan kita bisa berjumpa lagi di ruang virtual podcast JP dengan isu-isu yang baru dan juga yang pastinya nggak kalah seru seperti itu. Nah, sahabat, itu kira-kira bincang-bincang seru kami dengan Mbak Upi, seorang akademisi perempuan yang pengalamannya tidak perlu diragukan lagi. Nah, kira-kira bagaimana nih pendapat pendengar tercinta mengenai advokasi yang dilakukan Mbak Upi sebagai akademisi perempuan? Terus nantikan podcast kami. Bila ada saran mengenai narasumber atau isu yang dapat kami angkat, jangan ragu untuk sampaikan pada kami. Sampai jumpa lagi. Jurnal Perempuan, salam pencerahan dan kesetaraan.